Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanghamita, banyak sekali para wanita curhat kepada saya bahwa kadang-kadang mereka merasa posisinya terpinggirkan. Sebagai salah satu contoh adalah misalnya mengenai sembahyang. Banyak di antara wanita yang mengatakan bahwa doktrin di masyarakat bahwa ketika wanita sedang menstruasi maka itu istilahnya tidak suci sehingga tidak layak bahkan untuk sembahyang. Ini sebuah mindset yang lucu dan aneh. Yang namanya menstruasi itu adalah satu kodrat wanita, dan kesucian seseorang itu bukan dari ketika sedang menstruasi atau tidak. Saya sampaikan kepada umat-umat tersebut bahwa kesucian kita itu berasal dari apa yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi nggak ada hubungannya dengan seperti itu. Coba Anda bayangkan, ketika seorang wanita itu sangat lurus dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang lurus, kemudian hanya karena menstruasi dia dikatakan kotor. Ini tentu sesuatu yang gak adil dibandingkan ketika Anda melihat seorang laki-laki yang mungkin dia pemabuk, mungkin dia penjudi, mungkin dia suka berzina, ya kan? Tetapi masih dianggap lebih suci, lebih bersih daripada wanita itu. Nah, ini adalah sesuatu yang konyol. Ini harus dibuang dalam mindset masyarakat ini. Menjadi seorang wanita juga bukan sebuah karma buruk, karena beberapa orang juga mengatakan terlahir sebagai wanita adalah sebuah karma buruk. Ini jelas salah. Kita terlahir menjadi apapun, baik menjadi wanita, menjadi laki-laki, menjadi anak siapa, dan terlahir menjadi apa, itu akibat dari perbuatan karma-karma kita di masa lampau. Itu adalah akumulasi dari berbagai macam karma kita, bukan karena satu hal saja. Nah, menjadi wanita ini sebenarnya bukan berarti sesuatu yang buruk. Coba Anda bayangkan, ketika Anda sebelum lahir misalnya, Anda disuruh memilih terlahir menjadi seorang wanita yang cantik, yang kaya raya, yang sukses. Dengan ketika Anda disuruh memilih menjadi seorang laki-laki yang udah jelek, buruk rupa, dan kemudian dia sendiri miskin dan gak sukses-sukses. Coba Anda bayangkan, saya yakin Anda semua pasti akan lebih memilih menjadi wanita yang cantik, yang kaya raya, yang sukses. Kenapa? Karena jelas lebih berkah, hokinya jelas lebih terlihat. Nah, mindset-mindset seperti inilah yang harus dibangun. Jadi para wanita harus tahu bahwa menjadi wanita itu merupakan satu berkah ketika kita bisa mengolahnya dengan baik. Laki-laki tidak bisa mengandung, tidak bisa hamil. Kehamilan itu hanya dirasakan oleh para wanita. Ini juga menjadi sebuah berkah. Membuat ikatan batin antara anak dengan orang tua. Dan ini tidak bisa dimiliki oleh para laki-laki. Seperti apapun para laki-laki mau berusaha untuk mencoba bagaimana rasanya untuk bisa mengandung selama 9 bulan, bahkan bagaimana tahu rasanya melahirkan, itu nggak mungkin bisa. Tetapi hampir semua pekerjaan laki-laki, wanita bisa melakukannya. Zaman sekarang apapun bisa dilakukan. Menjadi pilot juga sudah ada, orang-orang yang ahli kimia sudah ada. Bahkan untuk menjadi buruh-buruh dan istilahnya sopir, kuli dan sebagainya, wanita juga ada. Bahkan di masa modern seperti ini, banyak wanita yang sangat mandiri dalam melakukan apapun. Sehingga ini juga merupakan satu kelebihan dari wanita. Coba Anda bayangkan, wanita lebih mampu menjadi seorang orang tua yang tunggal dibandingkan laki-laki. Ketika laki-laki ditinggal oleh istrinya atau mungkin bercerai dengan istrinya, mereka akan kalang kabut, nggak tahu bagaimana untuk mengurus anak-anaknya. Sedangkan wanita, meskipun dia ditinggalkan oleh suaminya, dia mampu merawat anaknya sekaligus menjadi orang tua tunggal. Nah, mindset bahwa wanita ini adalah
manusia nomor 2 atau mungkin lebih rendah dari laki-laki, ini harus dibuang. Jadi para wanita ini harus menyadari bahwa potensi wanita itu adalah berasal dari dirinya sendiri. Ketika kita menjadi wanita yang memiliki keterampilan, memiliki moralitas yang baik, kemudian kita bisa menjadi sukses, kemudian kita bisa memiliki segala sesuatu yang lebih daripada laki-laki, tentu ini adalah sebuah kelebihan. Tetapi ketika kita ini tidak menggunakan kelebihan kita dengan baik, malah kita ini menjadi wanita yang kurang baik, misalnya wanita yang kurang bermoral atau mungkin perusak rumah tangga orang, tentu ini akan menjadi wanita yang tidak terhormat. Nah, bagi para wanita semua, kita ini saat ini sudah terlahir menjadi wanita. Gunakan potensi kita dengan semaksimal mungkin dan jangan pernah minder untuk menjadi wanita. Menjadi wanita pun kita tetap dapat berlatih menjadi bikuni ataupun menjadi umat. Itu adalah pilihan hidup kita. Yang terpenting adalah kita mampu memaksimalkan apa yang ada di dalam hidup kita. Dan jangan lupa bahwa kesucian itu bisa diraih bukan hanya oleh para laki-laki, juga oleh para wanita. Jadi pesan saya sebenarnya sebagai wanita, kita harus positive thinking dengan hidup kita jangan minder, dan kita harus mampu memaksimalkan potensi kita. Dengan demikian, maka kita juga akan menjadi seorang wanita yang bisa mendapatkan tempat dan kehormatan yang sesuai. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan dan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.